Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan langkah yang kedua kalinya, tak luput pula kita curahkan salawat kepada baginda alam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, yang bukan disinari oleh lampu dan bukan disinari oleh matahari, tetapi disinari oleh iman dan Islam dan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Rosmanto Eskom SAG, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan karya saya, yaitu mendidik nalar dan mendidik nalar. Kecakapan nalar. Sejak kehadirannya di muka bumi ini, manusia sudah menggunakan akal pikirannya untuk melakukan dan menyelesaikan suatu masalah. Jadi nalar itu adalah suatu akal pikiran yang mana akal pikiran ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan menggunakan hal-hal yang baik. Itu sebuah nalar. Walaupun pada saat kehadiran pertama kali di muka bumi, jalan pikiran manusia tidak serevolusioner sekarang ini. Jadi pemikiran zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangatlah berbeda jauh. Karena apa? Zaman dulu yang mana tidak ada lampu, yang tidak ada listrik, yang tidak ada internet, tapi dengan pikiran orang zaman udah modern, maka diciptakanlah yang namanya lampu, listrik, habis itu yang namanya internet. Itu akal pikiran zaman sekarang. Jadi sangat jauh berbeda dari akal yang dulu. Namun seiringnya perkembangan zaman, berkembang pula cara berpikir manusia. Manusia sebagai makhluk yang unik berbeda dari makhluk lainnya. Maksud dari makhluk yang unik berbeda dari yang lainnya itu karena semua yang dimiliki oleh makhluk lain itu ada pada diri manusia. Seperti contohnya yaitu harimau makan daging, manusia juga bisa makan daging. Habis itu contoh yang lainnya yang bisa makan rumput, tapi manusia juga bisa memakan sayur-sayuran. Habis itu manusia mempunyai yang namanya kelebihan tersendiri, mempunyai kelebihan yang unik, yaitu akal pikiran yang mana tidak ada pada makhluk-makhluk lainnya. Manusia ini sempurna.
manusia diciptakan dengan sempurna. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang unik, berbeda dari makhluk lainnya. Jadi dan keunikan manusia juga terletak dalam pikirannya yang demikian. Jadi manusia bisa mulia dengan pikirannya dan bisa juga hina dengan pikirannya sendiri. Jika manusia ini bisa memperkirakan mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang menurut orang lain itu bisa mengenalnya dengan baik, dan bisa mengatakan mana hal yang tidak sewajarnya dikatakan, dan mengamalkan ilmu yang diberikan. Habis itu yang menjadikan manusia itu sebagai motivasi, bisa mengajak manusia dalam kebaikan, itu juga yang memiliki manusia yang memiliki keunikan di dalam pikirannya. Dalam menggunakan pikiran, mungkin saja manusia melakukan kesalahan. Itu hal wajar. Itu yang dinamakan dengan kekhilafan. Khilaf bukan berarti terus menerus. Khilaf itu satu atau hanya satu atau dua kali atau tiga kali. Jadi di sini kekhilafan itu tidak dilakukan secara terus menerus. Seumpamanya di bulan puasa, kita lupa dengan puasa, terus kita minum, dan setelah minum baru kita ingat, oh iya puasa. Itu namanya khilaf. Itu yang dinamakan dengan khilaf. Tapi kalau dengan sengaja, kita sudah tahu kita puasa, tapi kita masih minum di bulan puasa, itu namanya bukan khilaf, tapi itu hal yang tersengaja. Cara belajar dari kesalahan yang diperbuat pada dasarnya merupakan karakteristik yang sama pada semua makhluk hidup. Apakah itu pada binatang tingkat rendah, tingkat tinggi, pada sispanse atau orang ilmuwan, dalam memecahkan masalah suatu kehidupan, manusia menggunakan pikirannya dan logika pada ini. Jadi di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik dan buruk. Baik dan buruk apa ini? Budi pekerti dan akal budi. Budi pekerti itu adalah akhlak. Dari pengertian tersebut dapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Kemampuan menalar hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lainnya yang sekian hari ini kian berkembang. Dari pengetahuan hasil penalaran, manusia dapat menentukan nilai moral, etika, dan estetika. Tujuan manusia mengembangkan pengetahuan adalah untuk mengatasi dan memenuhi tantangan hidup. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penalaran akan terus berkembang. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Karakteristik tersebut ditandai dengan pola pikir yang turut dengan menggunakan kaidah-kaidah yang baku. Adapun yang lanjutnya, hakikat dari penalaran adalah secara logis dan sistematis.
dengan mengikuti alur tertentu berdasarkan pengamatan dan penginderaan dalam menemukan suatu kekurangan, suatu kebenaran. Penalaran yang merupakan suatu proses mempunyai ciri-ciri. Ciri penalaran ada dua. Yang pertama adanya logika, dan yang kedua bersifat analitik. Baiklah, tadi dijelaskan tentang nalar. Sekarang saya akan menyebutkan manfaat dari logika. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan kesalahan-kesalahan dalam segala aktivitas berpikir dan bertindak. Manusia berdasarkan diri atas prinsip ini. Maksud dari logika itu adalah untuk mendapatkan kebenaran dan kesalahan-kesalahan. Jadi di sini logika, kita menggunakan logika yaitu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu logikanya salah itu. Jadi kita harus meluruskan logika kita yang membenarkan yang benar, mencari pendapat kebenaran yang memang benar, dan mencari kesalahan yang memang salah dalam aktivitas apapun. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai emosi dan keyakinan seseorang. Karena itu, mendidik manusia suatu tujuan tegas dan berani, sikap yang dibutuhkan dalam segala dan suasana dan tempat. Jadi, untuk mendidik suatu manusia, kita itu harus tegas dalam arti kata hal yang sewajarnya untuk mendidik, dan berani ialah itu berani untuk menegur jika salah. Seandainya salah dalam kelas atau di luar kelas atau dimanapun, jika salah, kita harus berani menegurnya jika kita untuk mendidik manusia. Jadi sikap tegas dan berani ini harus kita miliki dalam segala dan suasana tempat. Jadi manusia sangat perlu yang namanya nalar dan juga logika. Itu tuh sangat penting. Jadi bantuan logika inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Baiklah, mungkin jika ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada manfaat, silakan diambil manfaatnya. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.